Mas Wahyu percaya nggak bahwa rokok itu enak? Kok pertanyaannya ini tiba-tiba ke rokok ini Mas ya? Rokok itu enak? Ya saya nggak percaya. Masalahnya saya kan nggak pernah merokok Mas Yahya. Jadi saya ini nggak tahu rasanya rokok Mas Yahya. Oke, berarti Mas Wahyu nggak percaya rokok itu enak ya? Nggak percaya karena saya nggak pernah merasakan. Karena saya nggak merokok, jadi saya nggak tahu rasanya rokok gitu Mas Yahya. Kalau bakso, Mas Wahyu percaya nggak bakso itu enak? Bakso enak, saya percaya. Ini terlepas dari tergantung penjualnya ya. Kadang ada yang enak, kadang yang enggak. Tapi intinya bakso itu enak karena saya pernah merasakan. Saya pernah makan bakso dan kebetulan saya suka dengan bakso Mas Yahya. Jadi ya bakso enak Mas Yahya. Iya, kita mempercayai suatu hal harus atas dasar kita melihat dan juga merasakan. Termasuk juga kalau kita bicara tentang ketuhanan, ya Mas ya. Dan banyak sekali yang mengatakan mempelajari ketuhanan itu tidak bisa dilogikakan. Kalau menurut Mas Wahyu, ada atau tidak sih Tuhan itu, Mas? Ada atau tidak Tuhan itu? Ya jelas ada Mas Yahya. Kalau ada yang bilang bahwa mempelajari tentang Tuhan itu tidak bisa dilogikakan, menurut saya justru kurang pas. Karena apa? Justru semua ini bisa kita pelajari atas dasar adanya yang non-logika dan adanya yang logika, Mas Yahya. Artinya dua-duanya ini bisa kita pelajari untuk kita mempercayai bahwa Tuhan itu ada atau tidak ada, Mas Yahya. Contoh ya, contoh kita bicara tentang secara logika. Ya, karena kalau banyak yang bilang nggak bisa dilogikakan dengan akal manusia, ya malah salah toh Mas Yahya. Lawang yang meyakini, mempercayai, mengatakan bahwa Tuhan ada itu lo manusia Mas Yahya. Coba kalau Mas Yahya percaya Tuhan itu ada atas dasar apa? Secara logika saja. Ya atas dasar semua yang ada di dalam alam semesta ini Mas. Saya mempercayai Tuhan. Ya, makanya. Artinya apa? Bahwa kita mempercayai, meyakini bahwa Tuhan itu ada, mengimaninya, itu kan atas dasar sesuatu yang logika juga. Secara logika atas dasar apa ya? Atas dasar seluruh unsur kehidupan yang ada di jagat raya ini. Betul tidak, Mas? Betul, Mas. Karena nggak mungkin manusia bisa menciptakan gunung, nggak mungkin manusia bisa menciptakan laut, kan begitu kurang lebihnya. Artinya atas dasar keimanan kita, kita meyakini bahwa ini semua adalah ciptaan yang maha kuasa, yang kita sebut Tuhan. Nah, itu semua logika enggak, Mas Yahya? Logika. Logika. Berarti atas dasar logika kita bisa mempelajari tentang Tuhan, betul enggak? Betul. Nah, kemudian, kalau Mas Yahya kepingin tahu dasar secara non-logika untuk kita mempelajari Tuhan juga jelas. Contoh, apa yang ada di dalam diri kita. Tubuh fisik kita ini jelas, ini fisik ya Mas Yahya ya, yang disebut kehidupan raga, betul enggak? Betul. Tetapi jangan salah, tubuh fisik ini bisa berfungsi semuanya. Mata, telinga, hidung, tangan, kaki kita. Bahkan ada namanya, tahu letaknya, bisa diperiksa, bisa dilihat, bisa diraba. Karena fisik bisa dilihat, betul enggak? Betul. Tetapi jangan salah, ini semua bisa berfungsi karena adanya kehidupan jiwa atau kehidupan rohani. Betul tidak? Mau diakui, mau tidak. Artinya di dalam tubuh kita ini ada yang logika dan ada yang non-logika. Yang logika wujudnya fisik ini, anatomi tubuh ini mulai dari urat saraf terkecil, dari organ yang paling kecil, yang nggak bisa dilihat secara kasat mata, harus menggunakan mikroskop Mas Yahya. Tapi intinya bisa dilihat, betul enggak? Betul. Nah, karena logika. Tapi kehidupan yang non-logika yang ada di dalam tubuh kita yang mana? Nafas kehidupan kita ini, Mas Yahya. Sering disebut kehidupan rohani atau kehidupan jiwa kita. Nafas ini loh. Diakui enggak kalau nafas ini ada di dalam tubuh kita? Diakui. Tapi bertempat di mana ada enggak yang tahu, Mas Yahya? Enggak ada yang tahu.
Tapi kita bisa hidup, kita bisa memfungsikan seluruh tubuh fisik kita ini karena adanya nafas kehidupan ini. Nah, kita meyakini, kita mengimani bahwa nafas kehidupan kita ini bersumber daripada Sang Pemilik sumber kehidupan yang kita sebut namanya Tuhan. Sudah jelas, Mas Yahya? Jelas, Mas Wahyu. Berarti kita bisa mempelajari Tuhan baik secara logika maupun non-logika. Karena apa? Nafas kehidupan ini bisa kita rasakan. Tapi bentuknya seperti apa kita tidak tahu. Bahkan bertempatnya di mana kita juga tidak tahu. Setahu saya ya cuman keluar masuk saja, Mas Yahya. Karena kalau berhenti di dalam, mati kita. Berhenti di luar, mati kita. Betul enggak? Artinya hanya keluar masuk. Masuk, keluar lagi. Hanya begitu saja. Kita ini hanya dilewati saja, Mas Yahya, sebetulnya. Nah, atas dasar apa yang kita bisa rasakan. Sehingga kita mempercayai atau meyakini, Mas Yahya. Jadi, saya sangat meyakini bahwa Tuhan itu ada. Baik di seluruh jagat raya ini, termasuk ada di dalam diri saya. Karena berdasarkan keyakinan saya secara pribadi bahwa Tuhan itu adalah sumber kehidupan, Mas Yahya. Bukan sebuah sosok atau makhluk, bukan. Tapi sumber daripada seluruh unsur kehidupan. Oke, berarti bisa dipelajari secara logika dan juga non-logika ya. Karena semuanya ada di kehidupan kita ya, Mas ya. Ya, sangat jelas sekali ya. Lawang yang ngasih nama Tuhan itu kita. Yang mengakui, yang meyakini itu ya kita ini, Mas Yahya. Sehingga dengan adanya manusia inilah Tuhan itu ada, betul enggak? Betul. Tetapi kalau enggak ada manusia, apakah sumber kehidupan ini enggak ada? Tetap ada. Tetapi tidak ada yang mengakui siapa pemilik sumber kehidupan ini, kan begitu. Karena adanya manusia disebutlah Tuhan. Tapi itu menurut saya, Mas Yahya. Kalau menurut yang lainnya bisa jadi berbeda-beda dan itu monggo-monggo saja. Iya, banyak sekali ya keyakinan tentang konsep ketuhanan ya, Mas ya. Ada yang meyakini Tuhan itu sebuah sosok. Nah, kemudian sekarang kita hidup ya, Mas ya. Tentunya nanti kita akan meninggal ya. Dan banyak sekali yang mempercayai bahwa setelah kita meninggal itu nanti ada kehidupan kedua ya, Mas ya. Kita nggak bahas surga dan neraka ya. Kehidupan setelah meninggal itu ada keyakinan seperti itu. Kalau Mas Wahyu percaya nggak nanti itu ada kehidupan kedua, Mas, setelah kita meninggal? Kehidupan kedua, ketiga, keempat mungkin begitu ya. Saya tidak bisa mempercayainya, Mas Yahya. Atas dasar saya belum pernah mengalami, Mas Yahya. Saya tidak tahu. Lawang saya diberi hidup ini aja saya tahu-tahu hidup. Saya disuruh menceritakan kisah sebelum saya hidup ini seperti apa, saya tidak bisa bercerita, Mas Yahya. Lalu bagaimana saya bisa bercerita tentang kehidupan nanti setelah kita meninggal? Kita disuruh mempercayai. Lah, percaya dari mana? Atas dasar apa? Kalau katanya nggak bisa dilogikakan, semua bisa dilogikakan. Ada non-logika dan ada logika. Itu satu paket yang nggak bisa terpisahkan. Dan itu bisa kita pelajari semua di dalam kehidupan kita. Kalau yang dikatakan kehidupan kedua setelah kita meninggal ini seolah-olah rohnya Mas Yahya, rohnya Mas Wahyu itu nanti masih bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi. Kok sampai detik ini belum ada ya orang yang sudah pernah meninggal kemudian bercerita, Mas Yahya. Kembali pulang bercerita tentang kisahnya di kehidupan kedua katanya. Itu tidak ada. Artinya ya saya secara pribadi tidak mempercayai akan hal itu, Mas Yahya. Iya, Mas, masih banyak perdebatan ya. Katanya rohnya yang diangkat. Kemudian ada juga versi lain bahwa kita dibangkitkan lagi mungkin jasadnya, kurang lebih begitu, Mas. Masih abu-abu ya, Mas, masih belum jelas ya kebenarannya gimana, antara roh atau fisik yang nanti diangkat ke atas itu, Mas. Itu masih belum jelas ya. Kemudian banyak sekali yang mengatakan hidup di dunia ini sementara, sedangkan
yang abadi nanti setelah kita meninggal, Mas. Gimana pendapat yang seperti ini, Mas? Kehidupan di dunia ini sementara. Sementara. Ya memang benar. Kehidupan kita ini cuma sementara. Kok bisa sementara? Karena tergantung wadahnya. Jadi hidup kita ini ada masa berlakunya itu karena wadah. Tapi kalau dikatakan ada kehidupan yang kekal abadi, ini adalah kehidupan nanti setelah kita meninggal. Bukan seolah-olah roh kita ini nanti hidup lagi, begitu, bukan. Itu menurut saya loh ya, menurut saya. Jadi saya lebih mempercayai itu begini, Mas Yahya. Kalau yang disebutkan kehidupan yang kekal abadi itu adalah kita kembali kepada sumber kehidupan, itu betul sekali. Artinya sumber kehidupan ini akan abadi selama-lamanya, Mas Yahya. Nah, cuman hanya berbeda-beda wadah saja, sehingga berbeda versi, berbeda cerita, Mas Yahya. Makanya, tubuh fisik kita ini ada masa berlakunya, Mas Yahya. Karena tubuh fisik kita ini diciptakan oleh manusia. Diciptakan oleh bapak dan ibu, atau kedua orang tua kita, maka terciptalah tubuh fisik ini. Nah, kemudian ada yang non-fisik di dalam tubuh kita, yaitu nafas kehidupan kita atau sumber kehidupan kita, yang mana itu semua juga berasal dari sumber kehidupan atau berasal daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau dua unsur di dalam tubuh kita ini sudah terurai, Mas Yahya, artinya yang fisik akan terurai secara fisik, yang mana tubuh fisik kita ini terdiri dari 4 unsur. Ada air, ada tanah, ada api, dan ada unsur udaranya. Maka dia akan terurai, artinya akan kembali ke alam semesta lagi, Mas Yahya. Jadi tubuh fisik kita ini akan jadi bangkai dan terurai lagi. Yang air ya akan kembali ke unsur airnya, Mas Yahya. Yang udara akan kembali ke unsur udara. Yang tanah akan kembali ke unsur tanah. Sedangkan yang api akan kembali ke unsur api. Itulah yang disebut kehidupan kita ini akan abadi. Karena akan kembali lagi ke sana. Proses yang fisik kembali secara fisik. Nah, sedangkan yang non-fisik, yang disebut kehidupan jiwa atau kehidupan rohani kita, atau nafas kehidupan kita, akan kembali kemana, Mas Yahya? Kita hanya bisa meyakini dan mengimani akan kembali kepada sumber kehidupan, yaitu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Prosesnya seperti apa? Tidak ada satupun yang tahu. Betul enggak? Betul. Lawang kita diberi hidup, masuknya roh itu lewat mana kita ini tidak tahu kok. Boro-boro kita bercerita tentang nanti setelah meninggal lewat mana. Ya nggak usah diperdebatkan. Artinya apa? Unsur ilahinya ya akan kembali ke sana. Dan unsur manusiawinya, duniawinya akan terurai secara proses duniawi. Makanya kalau dikatakan hidup di dunia ini sementara, ya benar. Karena tergantung wadahnya. Tergantung kualitas wadahnya. Tergantung bagaimana merawat wadahnya. Tetapi kalau yang ditanyakan tentang sumber kehidupannya, ya akan kembali kepada sumber kehidupan. Prosesnya seperti apa, ya tidak ada yang tahu, Mas Yahya. Yang jelas akan kembali ke sana. Nah, kalau ini digambarkan, seolah-olah nanti kita itu masih hidup lagi, wujud rohnya mungkin seperti Mas Wahyu, wujud rohnya seperti Mas Yahya. Dari mana kita bisa mempercayai itu, lawang kita nggak pernah mengalami atau menjalani. Kan begitu, Mas Yahya. Nah, tetapi kembali lagi, semua tergantung kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Jadi kita tidak perlu memaksakan hal itu. Seperti saat ini, kita menyampaikan hal seperti ini bukan untuk teman-teman yang lain mempercayai atau tidak mempercayai. Sesuai dengan keyakinan kita masing-masing saja. Ini hanya bagian daripada kita belajar tentang kehidupan ini. Tujuannya bukan untuk bertengkar. Tujuannya bukan untuk berantem. Tujuannya bukan untuk saling minteri, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tapi justru atas kesadaran inilah kita jadi bisa hidup rukun, damai, berdampingan satu dengan yang lain gitu loh, Mas Yahya. Atas dasar apapun perbedaan di antara kita, termasuk tentang keyakinan. Jadi nggak perlu kita harus berebut, Mas Yahya. Tuhan nggak usah diperebutkan. Tuhan itu sumber kehidupan.
Artinya seluruh unsur kehidupan yang ada di jagat raya ini, ya kembalinya nanti akan ke sumber kehidupannya, Mas Yahya. Nah, jadi kalau dihubungkan dengan tentang kehidupan nanti setelah meninggal, kehidupan kedua yang disebutkan, saya tidak mempercayai akan hal itu, Mas Yahya. Ya, kalau kita pikir secara logika ya semua akan kembali ke sumbernya ya Mas ya. Roh kembali ke Yang Maha Kuasa, kemudian jasad kita, tubuh fisik kita kembali ke unsurnya masing-masing ya. Tapi untuk pemaham agama Mas, nah, ini kan ada kepercayaan tentang surga dan neraka. Sedangkan orang-orang yang nggak percaya ya sudah, kita meninggal ya selesai sudah kehidupan ini ya. Untuk orang beragama menganggap bahwa kalau nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada pengadilan katanya. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang semasa hidupnya berbuat jahat, merampok, memperkosa, atau bahkan juga koruptor ya. Nah, ini berarti enak sekali dong orang-orang ini, nggak ada pengadilan atau akan berbuat semaunya, Mas. Gimana Mas tentang pemikiran yang seperti ini? Kenyataannya saat ini sudah berbuat semaunya atau tidak, Mas Yahya? Manusia ini bebas atau tidak? Bebas. Karena sesungguhnya ya memang kebebasan, Mas Yahya. Bebas mau melakukan hal apapun. Dan nggak ada yang melarang juga ya? Tidak ada yang melarang. Yang melarang itu sebetulnya adalah diri kita sendiri atas dasar aturan yang ada di dalam kehidupan kita, di mana kita hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, termasuk aturan yang ada di dalam kehidupan kita sebagai makhluk yang beragama, betul enggak? Betul. Makanya kalau dikatakan semaunya, ya memang selama ini enggak semaunya, semua semaunya. Nah, kemudian kalau ditanyakan, enak sekali kalau tidak ada pengadilan di kehidupan selanjutnya. Tentang surga, tentang neraka. Bagaimana dengan yang korupsi, dengan yang berbuat jahat, dengan yang membunuh, memperkosa, menyakiti satu dengan yang lainnya? Enak sekali, kan begitu katanya. Ya. Yeah. Sebetulnya jawabannya sederhana, Mas Yahya. Semua itu sudah ada pengadilannya ya di dunia ini. Makanya kehidupan kita itu ada logika dan ada non-logika. Ada kehidupan jiwa, nek jare wong Jawa ana ning jero rasa, dan ada kehidupan raga secara fisik. Ada di dalam pusatnya, ada di dalam otak atau di dalam pikiran kita. Contoh, kita bicara orang yang korupsi, kita bicara tentang orang yang membunuh, orang yang mencuri, merampok. Intinya orang yang berbuat jahat. Kalau ketahuan dan tertangkap, dihukum enggak, Mas Yahya? Dihukum pasti. Dihukum. Secara fisik enggak? Secara fisik. Secara fisik, mau itu dipukuli, digebukin, mau itu dipenjara. Artinya fisiknya terpenjara, betul enggak? Betul. Sudah ada enggak pengadilannya berarti? Sudah ada. Sudah ada. Secara hukum berpemerintahan, betul? Betul. Sedangkan secara fisik, mungkin dihukum secara adat juga ada. Secara fisik. Karena kita ini terdiri dari berbagai macam suku, betul enggak? Ada hukum adat dan lain sebagainya. Secara fisik. Artinya kehidupan raganya yang diadili. Betul tidak? Betul. Nah, kalau Mas Yahya tanya, hukuman atau pengadilan yang bukan fisik yang mana, Mas Yahya? Kan kita punya dua kehidupan. Ada kehidupan raga, ada kehidupan jiwa. Betul enggak? Betul. Pertanyaannya, bagaimana dengan para pelaku kejahatan, mau itu pembunuh, pemerkosa, perampok, pencuri, dan lain sebagainya, yang nggak tertangkap, Mas Yahya? Sudahkah mereka diadili? Belum. Ya. Belum untuk yang tidak paham. Tapi untuk yang paham, sejujurnya, sejatinya, sudah diadili, Mas Yahya. Bagaimana menjelaskannya? Contoh lagi. Kalau Mas Yahya melakukan kejahatan. Kita pasti pernah melakukan kesalahan, Mas Yahya, sekecil apapun. Setiap orang berbeda-beda. Besar kecilnya itu kan relatif ya, Mas Yahya ya. Parah atau tidaknya relatif. Mungkin tidak sampai membunuh, tapi mungkin kita pernah menyakiti seseorang. Kita pernah, taruhlah Mas Yahya pernah mencuri barang atau benda yang bukan miliknya Mas Yahya dan tidak ada satu orang pun yang tahu. Bahkan si pemilik aja tidak tahu.
Jadi secara fisik nggak mungkin dong Mas Yahya dihukum, betul enggak? Betul. Nggak mungkin dong Mas Yahya dipenjara, betul enggak? Betul. Tapi Mas Yahya merasakan enggak bahwa kehidupan jiwanya Mas Yahya itu sebetulnya sudah diadili? Perasaanmu, rasamu, ning jero atimu itu loh, nggak bisa bohong Mas Yahya. Merasa enggak kalau Mas Yahya melakukan kesalahan? Merasa. Nggak usah dituduh, merasa tertuduh dengan sendirinya atau tidak? Ya. Sakit enggak itu? Merasa berdosa tidak Mas Yahya? Ketika kita melakukan suatu kejahatan, enggak ada orang satupun yang tahu, tapi kita merasakan enggak hal itu? Pasti merasakan. Itu loh Mas Yahya keadilannya. Makanya Tuhan itu ada di dalam diri kita. Jadi kita itu bisa merasakan, bukan hanya melalui sentuhan fisik, tapi bahkan melalui non-fisik yang disebut kehidupan jiwa. Kalau kata orang Jawa itu rosone Mas Yahya. Nah, jangan salah. Pengadilan ini juga berat Mas Yahya. Karena tidak sedikit orang yang terjebak di sana. Larut di dalam dosa, merasa bersalah. Wah, aku habis membunuh, aku habis merampok. Merasa dirinya terhina. Padahal tidak ada yang menghina Mas Yahya. Betul enggak? Siap. Merasa dirinya teraniaya, padahal tidak ada yang menganiaya. Yang menganiaya ya perasaan dia sendiri. Dan banyak yang terjebak atas dasar itu, dia bingung, dia takut dengan sendirinya. Contoh ya Mas Yahya itu tadi, ketemu dengan orang yang barangnya jenengan curi, kira-kira Mas Yahya bingung enggak? Pasti bingung. Akhirnya bingung. Berusaha untuk menghindari. Akhirnya kalau semua sudah sampean jahati, tertutup enggak? Sumber-sumber kehidupannya jenengan, pintu rezekinya jenengan tertutup enggak? Tertutup. Sengsara enggak hidupnya jenengan? Sengsara. Sengsara. Jadi sebetulnya pengadilannya sudah ada. Lah kalau pengadilan ini dikatakan seperti nanti setelah kita meninggal, kita sama-sama enggak tahu. Nah kalau kita mempercayai hal yang kita sendiri loh belum pernah menjalani, ya mohon maaf, pas enggak kira-kira? Hanya katanya gitu ya. Terlepas dari agama A, B, C, D, E, kita hanya mengikuti kisah, kita hanya percaya. Tapi balik lagi, semua tergantung sesuai dengan keyakinan dan keimanan kita masing-masing. Tidak ada yang perlu diperdebatkan. Hal seperti ini pun hanya sekedar kita sampaikan untuk kita yang mau mempelajari tentang hidup, supaya kita mau berkesadaran penuh gitu loh Mas Yahya. Jadi nggak akan maju kalau kita terus terjebak berdebatnya hanya tentang kehidupan nanti setelah kita meninggal. Mau bahas tentang surga, bahas tentang neraka, nggak maju. Justru yang benar, mumpung masih hidup ini, ayo kita saling menghargai satu dengan yang lainnya, kita saling rukun, saling mencintai satu dengan yang lainnya, dengan apapun perbedaan di antara kita, untuk kita memajukan kehidupan kita, supaya ke depan jadi lebih bagus gitu loh, supaya ke depan jadi lebih benar, lebih baik dalam segala hal tentunya. Nah itu yang harusnya kita raih itu di sana Mas Yahya. Tujuan kehidupan kita ini harusnya ke sana, supaya kita bisa saling bermanfaat satu dengan yang lain. Kita menyadari bahwa kita semua ini adalah sama-sama makhluknya Tuhan. Bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan, semua. Jadi ayo kita rawat, kita jaga, supaya keselarasan, keseimbangan kehidupan ini akan terus berjalan dengan baik, Mas Yahya.